Bayangkan Anda menemukan foto kakek buyut Anda yang diambil 10 tahun sebelum beliau lahir. Mustahil, bukan? Hal ini jelas melanggar semua hukum logika dan waktu. Kurang lebih inilah situasi yang dihadapi para astronom ketika mereka mengarahkan teleskop luar angkasa paling canggih dalam sejarah, James Webb, ke sudut-sudut alam semesta yang paling gelap dan terjauh. Mereka berharap melihat bayi kosmik, galaksi-galaksi yang masih samar, kacau dan baru saja terbentuk. Namun, yang mereka temukan justru sesuatu yang dapat digambarkan sebagai masa lalu yang mustahil. Teleskop tersebut merekam cahaya dari galaksi-galaksi yang terlihat terlalu besar, terlalu terang, terlalu matang untuk usia mereka yang masih sangat muda. Ini seperti bertemu bayi yang baru lahir, namun sudah mampu berbicara dalam kalimat lengkap dan membaca literatur klasik. Penemuan ini mengguncang fondasi kosmologi modern dan memaksa para ilmuwan untuk mengajukan pertanyaan yang sangat tidak nyaman. Bagaimana jika semua yang kita ketahui tentang kelahiran alam semesta kita ternyata tidak sepenuhnya benar? Dalam kuliah pengantar tidur ini, mari kita lakukan perjalanan sejauh lebih dari 13 miliar tahun ke masa lalu, menuju fajar kosmik itu sendiri. Kita akan mencoba memahami apa yang sebenarnya dilihat oleh James Webb, mengapa penemuan ini sangat menghebohkan, dan teori-teori berani, bahkan hampir fantastis, apa saja yang muncul saat ini untuk menjelaskan paradoks cahaya dari masa lalu yang mustahil ini. Bersiaplah, kita akan mengintip melampaui cakrawala dunia yang kita kenal. Sebelum kita menyelami misteri itu sendiri, mari kita siapkan alat bantu kita dan pahami konsep-konsep dasarnya. Tanpa ini, perjalanan kita akan terasa hampa. Tokoh utama dalam kisah kita adalah cahaya. Cahaya bergerak dengan kecepatan terbatas, meskipun luar biasa cepat, hampir 300.000 km per detik. Ini berarti bahwa cahaya dari objek apapun tidak mencapai kita secara instan. Sebagai contoh, cahaya dari matahari membutuhkan waktu sekitar 8 menit untuk mencapai bumi. Oleh karena itu, ketika kita melihat matahari, kita melihatnya seperti 8 menit yang lalu. Untuk bintang-bintang yang jauh, kita berbicara tentang tahun, ribuan, atau jutaan tahun. Dan untuk galaksi lain, kita berbicara tentang miliaran tahun. Jadi, teleskop bukanlah sekadar kaca pembesar. Ia adalah mesin waktu yang sesungguhnya. Semakin jauh kita melihat ke alam semesta, semakin dalam kita menengok ke masa lalu. Dan teleskop James Webb diciptakan justru untuk tujuan ini, melihat bintang dan galaksi paling awal yang menyala setelah peristiwa Big Bang. Tapi bagaimana kita tahu seberapa jauh sebuah galaksi? Disinilah fenomena yang disebut pergeseran merah atau redshift berperan. Alam semesta terus memuai, dan pemuaian ini meregangkan ruang itu sendiri. Ketika cahaya dari galaksi yang jauh melakukan perjalanan menuju kita melalui ruang yang meregang ini, gelombangnya pun ikut meregang. Panjang gelombang bertambah, dan cahaya bergeser ke bagian spektrum yang berwarna merah, yaitu bagian dengan gelombang yang lebih panjang. Semakin jauh galaksi, semakin lama cahayanya melakukan perjalanan, semakin besar pemuaian ruang dalam perjalanannya, dan semakin besar pula pergeseran merahnya. Dengan mengukur pergeseran ini, para astronom dapat menghitung jarak objek dengan sangat akurat dan menentukan seberapa jauh miliaran tahun ke masa lalu kita sedang melihat. Dua prinsip inilah, kecepatan cahaya yang terbatas dan pergeseran merah, yang mendasari semua pengamatan di awal pembentukan alam semesta, dan merupakan kunci untuk memahami paradoks kita hari ini. Nah, mari kita kenal lebih dekat dengan instrumen utama kita dalam menjelajahi alam semesta, teleskop luar angkasa James Webb. Ini bukan sekadar penerus dari Hubble yang legendaris. Ini adalah lompatan teknologi sekelas satu generasi penuh. Jika Hubble adalah jendela kita menuju alam semesta, maka Webb adalah portal ke masa lalu, dirancang khusus untuk menangkap cahaya paling awal setelah Big Bang. Cermin utamanya, yang dilapisi emas setipis rambut, memiliki diameter 6,5 meter, hampir 3 kali lipat ukuran Hubble. Cermin ini terdiri dari 18 segmen heksagonal yang membentang di ruang angkasa, mirip bunga origami raksasa yang mekar. Cermin sebesar ini memungkinkannya mengumpulkan lebih banyak cahaya, yang berarti Webb dapat melihat objek yang jauh dan sangat redup. Namun, fitur utama Webb adalah kemampuannya untuk melihat dalam rentang inframerah. Ingat konsep pergeseran merah atau redshift. Cahaya dari galaksi-galaksi pertama, setelah melakukan perjalanan miliaran tahun menuju kita, meregang begitu kuat sehingga cahaya tampak dan ultraviolet berubah menjadi inframerah. Hubble hampir tidak bisa melihat ini, penglihatannya terbatas.
Sementara Webb, ia adalah spesialis inframerah. Agar detektor sensitifnya berfungsi, mereka harus didinginkan hingga suhu yang sangat ekstrim, hampir mencapai nol mutlak, yaitu minus 233 derajat Celcius. Panas sekecil apapun dari teleskop itu sendiri, dari matahari atau dari bumi akan menjadi kebisingan yang membutakan baginya. Itu sebabnya Webb dilengkapi perisai panas raksasa 5 lapis, seluas lapangan tenis, yang terus-menerus melindunginya dari sumber panas apapun. Webb juga tidak berada di orbit dekat bumi seperti Hubble, melainkan 1,5 juta kilometer jauhnya, di apa yang disebut titik Lagrange L2. Di sana, gaya gravitasi matahari dan bumi saling menyeimbangkan, memungkinkan teleskop tetap berada dalam bayangan planet kita dan mempertahankan posisi yang stabil. Semua keajaiban rekayasa ini diciptakan dengan satu tujuan utama, mengintip ke masa fajar kosmik dan menjawab pertanyaan, bagaimana dan kapan cahaya pertama di alam semesta mulai menyala. Tak seorang pun menduga bahwa jawaban yang mulai ia kirimkan justru akan memunculkan lebih banyak pertanyaan. Pertanyaan yang jauh lebih fundamental. Mari kita selami lebih dalam lagi konsep semakin jauh, semakin lampau ini, karena konsep ini sangat mendasar bagi pembahasan kita. Bayangkan alam semesta adalah lautan yang luas, dan kita duduk di tepiannya. Ketika kapal yang jauh mengirimkan sinyal cahaya, kita tidak melihatnya pada saat sinyal itu dipancarkan, melainkan setelah beberapa waktu yang dibutuhkan cahaya untuk menempuh jarak antara kita dan kapal itu. Sekarang, bayangkan lautan ini terus mengembang, dan semua kapal menjauh satu sama lain. Semakin jauh kapal itu dari kita, semakin cepat ia menjauh. Inilah analogi dari alam semesta kita yang terus berekspansi. Cahaya yang dipancarkan oleh galaksi miliaran tahun lalu mulai melakukan perjalanannya menuju kita. Selama cahaya itu terbang, ruang itu sendiri, ruang antara galaksi itu dan kita, terus meluas. Jadi, bukan galaksi itu yang bergerak melintasi ruang angkasa, melainkan ruang waktu itu sendirilah yang membawa galaksi itu menjauh dari kita. Kita bisa menggunakan analogi pelari di atas treadmill yang terus memanjang. Ia berlari dengan kecepatan konstan, tetapi garis finish terus menjauh. Inilah mengapa cahaya dari objek-objek terjauh membutuhkan waktu miliaran tahun untuk mencapai mata kita. Saat kita melihat galaksi Andromeda, galaksi besar terdekat, kita melihat cahayanya yang telah melakukan perjalanan selama 2,5 juta tahun. Kita sedang melihat masa lalunya. Ketika teleskop Webb mengamati galaksi dengan geseran merah, misalnya Z sama dengan 10, ia melihat cahaya yang dipancarkan saat usia alam semesta baru sekitar 480 juta tahun. Itu waktu yang sangat singkat, mengingat usianya sekarang adalah 13,8 miliar tahun. Itu adalah masa bayi kosmik. Pada dasarnya, Webb sedang melakukan semacam arkeologi kosmik. Setiap lapisan jarak adalah lapisan waktu. Dengan mengamati galaksi pada berbagai jarak, para astronom dapat menyusun gambaran lengkap evolusi alam semesta. Dari gumpalan gas dan bintang pertama yang kikuk hingga galaksi spiral megah seperti Bima Sakti kita. Mereka awalnya berharap menemukan sesuatu yang sangat primitif, kecil, dan kacau balau di kedalaman waktu yang paling jauh. Tetapi ketika mereka akhirnya menggali lapisan waktu paling awal ini, mereka sangat terkejut. Alih-alih gubuk-gubuk primitif, mereka menemukan kota-kota yang sudah terbangun dengan sempurna. Dan ini merusak seluruh kronologi pembangunan kosmik yang telah mereka susun dengan sangat hati-hati selama puluhan tahun. Sekarang, mari kita bekali diri kita dengan alat ukur utama kita, redshift atau pergeseran merah. Sekilas, ini mungkin terdengar seperti fisika yang rumit, tapi konsep dasarnya sangatlah elegan. Coba ingat, bagaimana bunyi siren ambulans berubah. Saat mendekat, nadanya meninggi. Saat menjauh, nadanya merendah. Ini adalah efek Doppler. Hal serupa terjadi pada cahaya. Jika sumber cahaya bergerak menjauhi kita, gelombang cahayanya akan tertarik atau memanjang, frekuensinya menurun, dan bergeser ke arah ujung merah spektrum. Jika mendekat, ia akan bergeser ke arah biru. Namun, dalam bidang kosmologi, kita menghadapi fenomena yang sedikit berbeda, cosmological redshift, atau pergeseran merah kosmologis. Di sini, yang berperan bukan kecepatan galaksi yang meluncur dalam ruang, melainkan, seperti yang telah kita bahas, perluasan ruang itu sendiri. Bayangkan Anda menggambar sebuah gelombang di atas pita karet, lalu Anda mulai meregangkan pita tersebut. Gelombang itu juga akan ikut memanjang. Sama seperti itu,
Sebuah foton yang melakukan perjalanan melintasi alam semesta yang terus mengembang akan ikut meregang seiring dengan perluasan ruang. Pergeseran merah yang disimbolkan dengan huruf Z menunjukkan seberapa besar alam semesta telah melar atau memuai selama perjalanan cahaya dari sumbernya menuju kita. Jika nilai Z adalah 1, artinya alam semesta telah memuai 2 kali lipat sejak cahaya itu dipancarkan. Jika Z adalah 2, artinya memuai 3 kali lipat. Untuk objek-objek terjauh yang diamati oleh teleskop Webb, nilai Z bisa melebihi 10, bahkan mencapai 13. Ini berarti bahwa pada saat galaksi-galaksi tersebut memancarkan cahaya yang kini kita saksikan, alam semesta ukurannya 11 atau 14 kali lebih kecil daripada saat ini. Ini menunjukkan kondisi alam semesta yang sangat padat, panas, dan masih sangat muda. Untuk mengukur pergeseran ini, para astronom menggunakan metode spektroskopi. Mereka memecah atau menguraikan cahaya dari galaksi menjadi spektrum, layaknya pelangi. Dalam spektrum ini terdapat garis-garis gelap, dikenal sebagai garis serapan, absorption lines, yang menunjukkan keberadaan unsur kimia tertentu di bintang-bintang galaksi tersebut. Kita sudah mengetahui dengan pasti panjang gelombang, di mana garis-garis serapan ini seharusnya berada jika diukur di laboratorium bumi. Dengan membandingkan posisi garis serapan di bumi dengan posisinya dalam spektrum galaksi yang sangat jauh, para ilmuwan dapat menghitung seberapa jauh garis-garis tersebut telah bergeser ke sisi merah, sehingga mereka bisa menentukan nilai Z. Ini adalah metode paling andal untuk mengukur jarak kosmis. Dan pengukuran Z inilah yang diterapkan pada objek-objek temuan teleskop Webb yang menghasilkan temuan yang sangat mengejutkan. Data spektroskopi telah mengonfirmasi galaksi-galaksi ini benar-benar berada di batas terjauh alam semesta yang dapat kita amati di masa lalunya yang paling awal. Ini artinya, tingkat kematangan galaksi-galaksi yang begitu mengejutkan ini bukanlah sebuah kesalahan atau sekadar ilusi. Ini adalah fakta nyata yang kini menuntut penjelasan baru dari para ilmuwan. Agar kita bisa memahami mengapa temuan-temuan baru ini begitu menggemparkan, kita harus tahu bagaimana pandangan alam semesta yang diyakini secara umum sebelumnya. Pandangan ini dikenal sebagai model kosmologi standar atau disingkat Lambda CDM, LCDM. Model ini bukan sekadar teori. Ini adalah hasil dari pengamatan, perhitungan, dan pengujian yang berlangsung selama puluhan tahun. Dan dengan akurasi yang mencengangkan, ia mampu menjelaskan semesta kita dalam skala yang sangat besar. Menurut model ini, alam semesta kita terdiri dari 3 bahan utama. Yang pertama adalah materi barionik. Materi biasa yang menyusun kita, planet, dan bintang. Anehnya, materi ini hanya mengisi sekitar 5% dari total alam semesta. Komponen kedua yang jauh lebih signifikan adalah materi gelap bata, dark matter, mengisi sekitar 27%. Kita tidak tahu persis apa itu. Ia tidak memancarkan maupun menyerap cahaya. Namun, kita bisa melihat pengaruh gravitasinya di mana-mana. Ia mencegah galaksi tercerai-berai dan membentuk jaring laba-laba kosmik raksasa. Tempat galaksi-galaksi ini tumbuh seperti tetesan embun. Dalam model LCDM, materi ini dianggap dingin, di cold dark matter CDM, yang berarti ia terdiri dari partikel yang bergerak lambat. Ini sangat penting karena materi inilah yang mudah menggumpal dan berfungsi sebagai benih gravitasi bagi galaksi-galaksi masa depan. Dan yang ketiga, komponen yang paling misterius dan paling mendominasi adalah energi gelap. Ini menyumbang sekitar 68% dari total massa energi di alam semesta. Ia dilambangkan dengan huruf Yunani lambda, L, dan bertanggung jawab atas ekspansi alam semesta yang dipercepat. Energi gelap bertindak seperti anti-gravitasi, mendorong ruang angkasa menjauh. Model LCDM berhasil dengan sempurna dalam menjelaskan radiasi latar belakang kosmik, struktur skala besar alam semesta, dan banyak pengamatan lainnya. Model ini juga membuat prediksi yang sangat spesifik tentang bagaimana seharusnya struktur-struktur awal terbentuk. Menurut model ini, prosesnya bersifat hierarkis atau dari bawah ke atas, bottom up. Pertama, gumpalan-gumpalan kecil materi gelap seharusnya terbentuk lebih dulu. Gumpalan ini kemudian menarik gas biasa, membentuk bintang-bintang pertama dan galaksi-galaksi kerdil. Baru setelah itu, galaksi-galaksi kecil ini seharusnya perlahan-lahan bergabung selama ratusan juta hingga miliaran tahun, membentuk struktur yang semakin besar.
Singkatnya, model ini memprediksi bahwa di alam semesta awal kita seharusnya melihat banyak protogalaksi kecil dan redup, bukan galaksi-galaksi raksasa masif, seperti yang kini ditemukan oleh teleskop Webb. Sekarang, mari kita bawa diri kita ke era yang menjadi alasan utama teleskop James Webb diciptakan, era fajar kosmik. Setelah dentuman besar, Big Bang, alam semesta hanyalah subpartikel elementer yang panas dan padat. Perlahan, ia mengembang dan mendingin. Sekitar 380.000 tahun kemudian, alam semesta telah cukup mendingin sehingga proton dan elektron bisa bergabung membentuk atom hidrogen dan helium yang netral. Alam semesta pun menjadi transparan terhadap cahaya. Cahaya pertama inilah yang kini kita kenal sebagai radiasi latar belakang kosmik. Namun setelah itu dimulailah apa yang disebut zaman kegelapan. Alam semesta dipenuhi oleh gas netral, belum ada bintang, dan kegelapan total merajalela. Periode ini berlangsung, menurut berbagai perkiraan, antara 100 hingga 200 juta tahun. Selama masa ini, di gumpalan materi gelap, gas mulai berkumpul dan memadat di bawah tarikan gravitasi, hingga akhirnya bintang-bintang pertama menyala di pusatnya. Inilah fajar kosmik. Para ahli teori telah meramalkan bagaimana seharusnya bintang-bintang pertama ini, yang disebut populasi terbentuk. Mereka seharusnya hanya terdiri dari hidrogen dan helium, karena elemen yang lebih berat belum ada di alam semesta. Karena komposisi ini, mereka diperkirakan sangat masif, ratusan kali lebih besar dari matahari kita, sangat panas dan terang, namun memiliki masa hidup yang sangat singkat, hanya beberapa juta tahun. Meledak sebagai supernova, merekalah yang pertama kali menyebarkan elemen-elemen berat seperti karbon, oksigen, dan besi ke kosmos. Elemen-elemen ini kemudian membentuk bintang-bintang generasi berikutnya, planet-planet, dan pada akhirnya kita. Galaksi-galaksi pertama, menurut model standar, seharusnya berukuran kecil, redup, dihuni oleh bintang-bintang populasi Terhe ini, dan sangat miskin elemen berat. Setelah itu, cahaya dari bintang dan galaksi awal ini mulai mengionisasi hidrogen netral di sekitarnya, mengubahnya kembali menjadi plasma. Proses ini disebut reionisasi, dan inilah yang membuat alam semesta menjadi transparan, seperti yang kita lihat hari ini. Webb diharapkan menjadi saksi mata proses kolosal ini, melihat percikan cahaya pertama yang samar, yang berhasil menembus kabut zaman kegelapan. Ia seharusnya mengonfirmasi gambaran yang indah dan logis ini. Namun, seperti yang sering terjadi dalam sains, kenyataan di lapangan ternyata jauh lebih mengejutkan dan membingungkan. Tiba-tiba saat yang dinantikan. Di bawah proyek JADES, JWST Advanced Deep Extragalactic Survey, teleskop James Webb menghabiskan puluhan jam menatap sepetak kecil langit yang dikenal sebagai Hubble Deep Field. Wilayah ini sudah sangat familiar, tapi Webb menyaksikannya dalam cahaya inframerah yang benar-benar baru. Di antara ribuan galaksi jauh, Webb menemukan beberapa kandidat dengan nilai pergeseran merah, redshift, yang sangat tinggi. Nilai Z-nya mencapai 11. 12, bahkan 13. Objek paling terkenal diberi nama JADES GS Datibjeradi-Bradanol. Cahayanya menempuh perjalanan selama 13,4 miliar tahun untuk sampai kepada kita. Kita melihatnya seperti saat alam semesta baru berusia 330 juta tahun. Ini adalah rekor baru, galaksi terjauh yang pernah dikonfirmasi secara spektroskopis. Namun, yang mengejutkan bukanlah jaraknya, melainkan sifat-sifat galaksi ini dan galaksi sejenis lainnya. Mereka tidak kecil dan redup, seperti yang diprediksi teori. Sebaliknya, mereka luar biasa terang dan masif. Massa bintang di beberapa galaksi ini diperkirakan mencapai miliaran massa matahari. Jumlah ini luar biasa besar untuk periode yang begitu awal. Bayangkan, menurut model standar, semesta memiliki anggaran materi biasa tertentu yang tersedia untuk pembentukan bintang saat itu. Galaksi-galaksi ini tampaknya berhasil mengubah hampir 100% gas yang tersedia menjadi bintang. Ini adalah proses yang sangat cepat dan efisien, suatu hal yang tidak pernah diprediksi oleh teori. Lebih dari itu, mereka bukan hanya sekumpulan bintang yang kacau. Beberapa di antaranya, seperti galaksi Sirius 2112 yang ditemukan dalam survei lain, sudah memiliki struktur yang teratur. Mereka menyerupai galaksi spiral berbatang, seperti Bima Sakti kita. Pembentukan struktur sekompleks ini, berdasarkan semua perhitungan, seharusnya membutuhkan miliaran tahun interaksi gravitasi, bukan hanya beberapa ratus juta tahun. Para astronom memeriksa ulang data berkali-kali.
Mereka mencari kesalahan, mencari penjelasan alternatif yang mungkin. Tapi angka-angka itu tidak bisa dibantah. Di hadapan mereka ada objek-objek yang, menurut model kosmologi yang dominan, seharusnya tidak ada. Mereka terlalu besar, terlalu terang, dan terlalu kompleks untuk usia mereka. Inilah yang disebut cahaya dari masa lalu yang mustahil. Mari kita telaah lebih dalam paradoks pertama, yaitu paradoks massa. Bagaimana mungkin begitu banyak bahan bangunan bisa terkumpul di satu tempat dalam alam semesta yang masih sangat muda? Model standar Lambda CDM, seperti yang kita ingat, mengasumsikan pertumbuhan struktur secara hierarkis. Ini ibarat membangun istana pasir di pantai. Anda tidak bisa langsung membuat istana raksasa. Mula-mula Anda mengumpulkan gundukan pasir kecil, lalu menggabungkannya menjadi gundukan yang lebih besar, membentuk menara-menara kecil, dan barulah kemudian menyambungkannya dengan tembok. Ini adalah proses yang lambat dan bertahap. Di luar angkasa, materi gelap dan materi barionik berperan sebagai pasir, sedangkan gaya yang mengumpulkannya adalah gravitasi. Gravitasi adalah gaya yang lemah, dan ia membutuhkan waktu untuk menarik materi dari volume yang sangat besar menjadi struktur padat. Model ini memprediksi bahwa dalam beberapa ratus juta tahun pertama, yang mungkin terbentuk hanyalah halo materi gelap kecil dengan massa, katakanlah 1 juta atau 10 juta massa matahari. Halo ini kemudian dapat menarik gas yang cukup untuk membentuk galaksi kerdil. Namun, teleskop Webb menemukan galaksi yang massa bintangnya, yaitu hanya massa bintang, tidak termasuk gas dan materi gelap, sudah mencapai 1 miliar, bahkan dalam beberapa kasus 10 miliar massa matahari. Untuk menghasilkan begitu banyak bintang, awan gas dan materi gelap aslinya pasti 10 hingga 20 kali lebih masif. Ini berarti bahwa hanya dalam waktu 300 hingga 400 juta tahun setelah Big Bang, seharusnya sudah terbentuk halo materi gelap dengan massa ratusan miliar massa matahari. Berdasarkan perhitungan Lambda CDM, hal ini secara praktis mustahil. Waktu yang tersedia sangat tidak memadai. Ini sama saja dengan mencoba membangun gedung pencakar langit dalam semalam, hanya dengan beberapa pekerja dan sepasang sekop. Artinya, entah perhitungan kita tentang kecepatan konstruksi kosmik ini salah, atau pembangun awal memiliki alat canggih yang tidak kita ketahui, atau bangunan itu sendiri sudah diletakkan jauh lebih awal dari yang kita duga. Paradoks massa ini menjadi pukulan pertama dan paling serius terhadap gambaran dunia yang sudah mapan. Ini menunjukkan bahwa proses perakitan galaksi di alam semesta awal berjalan jauh lebih cepat secara eksponensial dari perkiraan kita. Atau ada sesuatu yang salah dengan asumsi fundamental kita mengenai komposisi dan evolusi alam semesta. Paradoks kedua, dan ini sama-sama mencengangkan, adalah paradoks kematangan. Ini bukan hanya soal seberapa besar massa galaksi-galaksi purba ini, tapi juga bagaimana rupa mereka. Berdasarkan teori, galaksi-galaksi awal seharusnya tampak seperti gumpalan yang canggung, tidak rata, dan sangat asimetris. Mereka adalah produk dari penggabungan galaksi yang kacau dan ledakan pembentukan bintang yang ganas. Yang kita harapkan adalah melihat semacam kecebong kosmik, bukan benda angkasa yang sudah berbentuk sempurna. Namun, teleskop Webb memperlihatkan realitas yang berbeda. Beberapa galaksi purba ini, seperti CIRS 2112 yang sudah kita bahas, menunjukkan tingkat keteraturan yang luar biasa. Mereka punya pusat yang terang, bulk, dan bahkan struktur berbentuk cakram, disk, lengkap dengan indikasi lengan spiral dan bar, batang pusat. Dalam galaksi-galaksi modern seperti Bima Sakti, keberadaan cakram dan lengan spiral adalah produk dari evolusi gravitasi yang memakan waktu lama. Bintang dan gas di dalamnya berputar pada satu bidang, persis seperti wahana komedi putar. Butuh miliaran tahun untuk meredakan gerakan kacau gas dan bintang pasca penggabungan, lalu menyelaraskannya agar berputar dalam cakram yang teratur. Menemukan struktur yang sedemikian rumit pada galaksi yang usianya baru beberapa ratus juta tahun adalah sebuah teka-teki serius. Ibaratnya, kita menemukan berlian yang sudah diasah dengan sempurna di lokasi yang seharusnya hanya ada bongkahan batu bara mentah. Selain bentuk, warna galaksi-galaksi ini juga mengindikasikan kematangan. Mereka ternyata tidak sebiru yang diperkirakan. Dalam galaksi, warna biru umumnya dikaitkan dengan populasi bintang yang muda, masif, dan sangat panas. Sementara itu, warna kemerahan bisa berarti adanya banyak debu, atau yang lebih penting, adanya bintang yang lebih tua, kurang masif, dan lebih dingin.
Analisis cahaya dari galaksi-galaksi awal ini menunjukkan bahwa mereka tampaknya sudah memiliki populasi bintang yang bercampur, termasuk bintang generasi pertama dan juga generasi kedua. Ini mengindikasikan bahwa siklus kelahiran bintang, kematian, pengayaan unsur, dan kelahiran bintang baru telah berhasil terjadi berulang kali. Semua ini tercapai dalam rentang waktu yang sangat singkat menurut standar kosmik. Kematangan struktural dan evolusi bintang yang tak terduga ini memperparah kebingungan para ilmuwan. Mengumpulkan banyak materi di satu tempat dalam waktu singkat adalah satu hal, namun berhasil membentuknya menjadi struktur yang kompleks dan teratur, sekaligus menyelesaikan beberapa siklus evolusi bintang dalam rentang waktu yang sama. Itu adalah masalah yang sama sekali berbeda. Aspek ketiga dari teka-teki ini terletak pada komposisi kimia dari sistem bintang purba tersebut. Dan untuk memahaminya, kita perlu bicara tentang apa yang para astronom sebut logam. Dalam dunia astronomi, istilah logam ini digunakan untuk menyebut elemen kimia apapun yang lebih berat dari hidrogen dan helium. Ini mencakup karbon, oksigen, nitrogen, besi. Singkatnya, segala sesuatu yang membentuk planet dan bahkan diri kita sendiri. Namun, elemen-elemen ini tidak diciptakan oleh dentuman besar. Peristiwa itu hanya menghasilkan hidrogen, helium, dan sejumlah kecil litium. Semua elemen lainnya di tabel periodik ditempa dalam tungku termonuklir bintang dan disebarkan ke seluruh kosmos saat bintang-bintang tersebut meledak menjadi supernova. Setiap generasi bintang yang baru lahir terbentuk dari gas yang telah diperkaya oleh logam dari generasi sebelumnya. Oleh karena itu, komposisi kimia sebuah galaksi adalah semacam paspor yang mencatat usia dan riwayat pembentukan bintangnya. Galaksi muda seharusnya sangat miskin logam, atau hanya mengandung sedikit elemen berat. Sebaliknya, galaksi tua dan maju seperti Bima Sakti justru kaya logam. Ketika teleskop Webb menganalisis spektrum cahaya dari galaksi-galaksi mustahil ini, ia menemukan jejak karbon dan oksigen di dalamnya. Ini sebenarnya tidak terlalu mengejutkan, karena bintang-bintang masif pertama seharusnya dengan cepat memproduksi elemen-elemen ini. Namun, jumlah elemen-elemen ini ditambah dengan adanya debu kosmik yang juga tersusun dari elemen berat yang sama, ternyata jauh di atas ekspektasi. Untuk mengakumulasi begitu banyak logam dan debu, dibutuhkan beberapa generasi bintang masif yang sudah sempat lahir, menjalani masa hidup singkat lalu meledak. Ini semakin menekan batas waktu. Proses pengayaan kimia di alam semesta, yang diperkirakan lambat dan bertahap, tampaknya bergerak dengan kecepatan gila, semacam kecepatan turbo, di sudut-sudut paling awal kosmos. Dari mana datangnya akselerasi ini? Mungkinkah bintang-bintang pertama itu jauh lebih masif dan memproduksi logam jauh lebih efisien daripada yang disarankan oleh model kita? Atau, mungkinkah ada jenis ledakan bintang yang eksotis yang belum kita ketahui? Jejak kimia waktu yang ditinggalkan dalam spektrum galaksi purba ini adalah petunjuk penting lainnya dalam investigasi kosmik kita yang mengindikasikan bahwa bab-bab awal sejarah alam semesta perlu ditulis ulang. Di jantung sebagian besar galaksi modern, termasuk Bima Sakti, bersembunyi monster-monster raksasa, lubang hitam supermasif yang masanya mencapai jutaan, bahkan miliaran kali lipat matahari. Diyakini bahwa lubang hitam ini tumbuh bersama galaksi induknya. Massa mereka terhubung erat dengan massa bagian tengah galaksi yang dikenal sebagai bulge. Namun, bagaimana mereka terbentuk? Ada dua teori utama. Yang pertama, teori benih ringan, light seeds. Berpendapat bahwa lubang hitam ini tumbuh dari lubang hitam bermassa bintang, yaitu sisa-sisa ledakan bintang-bintang awal. Benih-benih ini kemudian perlahan-lahan mengumpulkan massa dengan menelan gas dan bergabung dengan lubang hitam lainnya. Ini adalah proses yang sangat lambat. Teori kedua, benih berat, heavy seeds, menyebutkan bahwa lubang hitam pertama dapat terbentuk dari keruntuhan langsung awan gas raksasa tanpa melalui fase bintang. Dengan demikian, massanya langsung mencapai puluhan atau ratusan ribu kali massa matahari. Dan disinilah teleskop Webb JWST mulai menimbulkan kebingungan. Webb telah menemukan tanda-tanda lubang hitam supermasif yang aktif di beberapa galaksi paling awal. Lubang hitam ini sudah memiliki massa jutaan kali matahari. Mereka terlalu masif untuk usia galaksi tersebut, terutama jika mereka tumbuh dari skenario benih ringan. Tidak ada cukup waktu bagi mereka untuk tumbuh secepat itu. Bahkan skenario benih berat pun menghadapi masalah, karena ini memerlukan kondisi yang sangat spesifik dan langka di alam semesta awal.
Pengamatan web menunjukkan bahwa lubang hitam supermasif mungkin muncul jauh lebih awal dan tumbuh jauh lebih cepat dari yang kita perkirakan. Beberapa ilmuwan bahkan berhipotesis bahwa mungkin yang terjadi justru sebaliknya. Bukan galaksi yang melahirkan lubang hitam, melainkan lubang hitam raksasa berfungsi sebagai jangkar gravitasi yang kemudian menarik materi di sekitarnya dan memulai pembentukan galaksi. Gagasan ini benar-benar membalikkan model standar kosmologi. Lalu, bagaimana jika benih ini jauh lebih tua? Ada hipotesis tentang lubang hitam primordial black holes. Lubang hitam ini terbentuk bukan dari bintang, melainkan dari fluktuasi kepadatan di alam semesta paling awal, hanya dalam sepersekian detik setelah Big Bang. Jika lubang hitam primordial ini memang ada, mereka akan menjadi benih siap pakai yang sempurna untuk pertumbuhan cepat galaksi dan monster pusatnya. Masalahnya, keberadaan lubang hitam primordial masih belum terbukti. Dengan demikian, masalah galaksi yang tidak mungkin ini terkait erat dengan misteri asal-usul lubang hitam supermasif. Memecahkan satu teka-teki, kemungkinan besar akan menjadi kunci untuk memecahkan teka-teki yang lainnya. Menghadapi begitu banyak paradoks, komunitas ilmiah mulai mengajukan berbagai hipotesis untuk mencoba menyelamatkan keadaan tanpa harus merombak total struktur kosmologi modern. Kelompok hipotesis yang pertama dan paling konservatif berpusat pada kemungkinan bahwa pemahaman kita tentang fisika bintang-bintang paling awal mungkin keliru. Bisa jadi, model standar semesta secara garis besar sudah benar, tetapi model pembentukan bintang kita di lingkungan ekstrem kosmos awal yang ternyata salah. Seperti yang kita ketahui, bintang-bintang generasi pertama yang dikenal sebagai populasi 3 seharusnya sangat masif dan hanya tersusun dari hidrogen dan helium. Namun, bagaimana jika kondisinya ternyata jauh lebih ekstrem dari perkiraan kita? Beberapa model mengusulkan adanya superbintang atau kuasi bintang yang masanya bisa mencapai puluhan, bahkan ratusan ribu kali massa matahari. Bintang-bintang raksasa semacam itu akan bersinar luar biasa cemerlang, jauh melebihi kecerahan gugusan bintang biasa. Bisa jadi, apa yang kita kira sebagai satu galaksi utuh yang dihuni miliaran bintang, sebenarnya hanyalah satu atau beberapa superbintang yang dikelilingi oleh piringan akresi. Ini bisa menjelaskan anomali kecerahan objek yang kita amati. Kita tidak melihat massa, melainkan luminositas yang berlebihan. Selain itu, bintang-bintang ini akan menghasilkan unsur-unsur berat dan meledak dengan dahsyat, yang secara tidak langsung menjelaskan proses pengayaan kimiawi yang begitu cepat. Ide lainnya adalah bahwa tingkat efisiensi pembentukan bintang di alam semesta awal jauh lebih tinggi. Saat ini, di galaksi kita hanya sebagian kecil gas dalam awan molekuler yang benar-benar berubah menjadi bintang. Sisanya menyebar. Nah, bagaimana jika di alam semesta awal, di mana kondisi gasnya lebih padat dan murni, proses ini mencapai efisiensi hampir 100%. Hal ini akan memungkinkan akumulasi massa bintang terjadi dengan sangat cepat. Daya tarik hipotesis-hipotesis ini terletak pada kenyataan bahwa mereka tidak mengharuskan kita merevisi hukum-hukum fundamental fisika atau kosmologi. Mereka hanya beranggapan bahwa alam semesta, dalam kondisi ekstrim, bertindak lebih inventif daripada yang selama ini kita bayangkan. Permasalahannya, keberadaan bintang-bintang eksotis semacam ini masih sebatas teori. Kita sangat membutuhkan data spektroskopi yang lebih rinci dari teleskop Webb untuk mencoba membedakan antara cahaya dari gugusan bintang biasa dengan cahaya dari satu superbintang hipotetis. Dan inilah salah satu tantangan utama bagi observasi di masa depan. Jikalau masalahnya bukan pada bintang, mungkin masalahnya terletak pada komponen alam semesta yang paling misterius, materi gelap. Dalam model standar lambda CDM, materi gelap dianggap dingin. Artinya partikel-partikelnya bergerak lambat dan mudah menyatu oleh gravitasi, membentuk gumpalan atau halo dalam berbagai ukuran, dari yang terkecil hingga terbesar. Sifat inilah yang memunculkan model perakitan hierarkis dari bawah ke atas. Tapi, bagaimana jika materi gelap tidak sepenuhnya dingin? Bagaimana jika materi gelap memiliki sifat tambahan yang belum kita ketahui? Sebagai contoh, ada model materi gelap hangat atau warm dark matter. Dalam model ini, partikel bergerak lebih cepat, sehingga menghalangi mereka untuk membentuk gumpalan-gumpalan kecil. Sebaliknya, mereka langsung membentuk struktur yang lebih besar. Namun, model ini kurang cocok dengan observasi lain, misalnya distribusi galaksi kerdil di sekitar Bima Sakti. Ada pula ide yang lebih eksotis, misalnya materi gelap yang saling berinteraksi, self-interacting dark matter.
Dalam model ini, partikel materi gelap tidak hanya saling tarik-menarik secara gravitasi, tetapi juga dapat bertabrakan satu sama lain layaknya bola biliar. Interaksi semacam ini bisa mengubah dinamika pembentukan halo, mungkin mempercepat keruntuhan di pusatnya, dan mendorong pertumbuhan galaksi yang lebih cepat. Hipotesis lain menyatakan bahwa materi gelap dapat meluruh atau saling meniadakan, melepaskan energi yang dapat memengaruhi gas di sekitarnya dan proses pembentukan bintang. Bahkan, ada gagasan bahwa materi gelap bukanlah satu jenis partikel, melainkan keseluruhan sektor gelap dengan partikel dan interaksinya sendiri. Masalah dari semua hipotesis ini adalah sifatnya yang sangat spekulatif. Kita belum berhasil menangkap satupun partikel materi gelap di laboratorium, dan kita tidak mengetahui sifat fundamentalnya. Data dari teleskop James Webb, JWST, dapat menjadi semacam kolider kosmik bagi para fisikawan partikel. Jika terbukti model standar materi gelap dingin memang gagal menjelaskan galaksi-galaksi awal, ini akan menjadi argumen terkuat bahwa sifat materi gelap lebih kompleks daripada yang kita duga dan akan memberikan arah baru untuk penelitian di masa depan. Ini bukan hanya kunci untuk memecahkan misteri pembentukan galaksi, tetapi juga kunci menuju fisika baru di luar model standar partikel elementer. Mari kita selami lebih dalam lagi, kembali ke detik-detik pertama alam semesta ini terbentuk. Model standar kosmologi menyebutkan bahwa setelah dentuman besar, Big Bang, terjadi periode ekspansi yang super cepat, yang kita kenal sebagai inflasi kosmik. Hanya dalam waktu sepersekian detik yang tak terbayangkan singkatnya, alam semesta mengembang dari ukuran subatomik hingga seukuran buah jeruk bali. Inflasi ini menjelaskan mengapa alam semesta begitu besar, seragam, dan datar. Ia juga menjelaskan asal mula struktur. Fluktuasi kuantum yang sangat kecil selama periode ini merentang hingga skala astronomis, menjadi benih kepadatan awal yang kemudian menumbuhkan galaksi dan gugus galaksi. Model inflasi standar memprediksi bahwa fluktuasi awal ini didistribusikan hampir merata di semua skala, yang mengarah pada pertumbuhan struktur yang lambat dan bertingkat, hierarkis. Tapi bagaimana jika inflasi tidak berjalan semulus itu? Bagaimana jika ada kekhasan dalam medan inflasi yang tidak hanya menghasilkan benih kepadatan kecil, tetapi juga menghasilkan beberapa benih yang sangat besar secara instan? Fluktuasi non-Gaussian semacam ini dapat menciptakan wilayah super padat raksasa di alam semesta awal, yang akan mulai runtuh jauh lebih awal dan lebih cepat dibandingkan skenario standar. Ini bisa menjelaskan mengapa kita mengamati galaksi masif terbentuk begitu dini. Mereka tidak tumbuh dari desa-desa kosmik, melainkan sudah terlahir di megapolitan kosmik sejak awal. Ide lain berkaitan dengan kemungkinan pembentukan lubang hitam primordial, lubang hitam purba, selama atau segera setelah inflasi. Jika fluktuasi kepadatan di wilayah tertentu sangat ekstrim, wilayah tersebut bisa langsung runtuh menjadi lubang hitam tanpa melalui tahap pembentukan bintang. Lubang hitam primordial seperti ini bisa menjadi benih berat yang kita bicarakan, memicu pembentukan galaksi yang jauh lebih cepat. Hipotesis-hipotesis ini sangat menarik karena menghubungkan pengamatan pada skala kosmologis terbesar, seperti yang dilakukan oleh teleskop Webb, dengan fisika energi tertinggi dan skala terkecil, yaitu inflasi. Jika data dari Webb benar-benar memaksa kita untuk meninjau ulang gambaran standar inflasi, ini akan menjadi revolusi tidak hanya dalam kosmologi, tetapi juga dalam fisika fundamental. Masalahnya sangat sulit untuk menguji ide-ide ini secara langsung. Namun, anomali dalam distribusi galaksi purba mungkin menjadi bukti tidak langsung yang telah lama kita cari. Dan sekarang, kita sampai pada hipotesis yang paling berani, paling radikal, dan mungkin yang paling menggemparkan. Bagaimana jika masalahnya bukan pada bintang, bukan pada materi gelap, dan bukan pula pada inflasi? Bagaimana jika masalahnya terletak pada jam kita? Bagaimana jika alam semesta ini sebenarnya jauh lebih tua dari yang kita perkirakan? Perkiraan usia alam semesta saat ini, yaitu 13,8 miliar tahun, didapatkan dari pengukuran laju ekspansinya, konstanta Hubble, dan mengekstrapolasi kembali ekspansi ini hingga titik singularitas. Usia ini sangat cocok dengan usia bintang-bintang tertua di galaksi kita, serta data kosmologi lainnya dalam kerangka model Lambda CDM. Namun, bagaimana jika model ini tidak lengkap? Seorang ilmuwan, Rajendra Gupta dari Universitas Ottawa, mengusulkan model hibrida yang mencoba menjelaskan anomali yang ditemukan oleh teleskop Webb dengan melipat gandakan usia alam semesta menjadi 26,7 miliar tahun,
Bagaimana ini bisa terjadi? Modelnya menggabungkan dua ide. Pertama, ia kembali ke hipotesis lama yang hampir terlupakan. Cahaya yang lelah atau tired light yang diajukan Fritz Zwicky pada tahun 1929. Zwicky berteori bahwa foton saat bergerak melintasi kosmos kehilangan energi karena suatu alasan, dan inilah yang menyebabkan pergeseran merah, redshift. Efek ini tidak ada hubungannya dengan ekspansi alam semesta. Kedua, Gupta memperkenalkan ide konstanta fundamental yang berevolusi ke dalam modelnya, sebuah gagasan yang pernah diusulkan oleh Paul Dirac. Dalam pandangan dunia ini, kekuatan fundamental alam, seperti gravitasi atau elektromagnetisme, mungkin berbeda di masa lalu. Dalam model Gupta, pergeseran merah yang kita amati adalah kombinasi dari dua efek, ekspansi alam semesta yang sebenarnya dan cahaya yang lelah. Sementara itu, konstanta yang berevolusi memungkinkan periode pembentukan galaksi direntangkan. Dalam alam semesta yang menua seperti ini, galaksi-galaksi pertama tidak hanya memiliki waktu 300 hingga 400 juta tahun untuk berkembang, melainkan beberapa miliar tahun. Waktu ini akan lebih dari cukup bagi mereka untuk tumbuh hingga mencapai ukuran dan kematangan yang kita amati saat ini. Hipotesis ini tentu saja merupakan sebuah bid'ah sejati bagi kosmologi modern karena menuntut peninjauan kembali terhadap dasar-dasar paling fundamental. Namun, hipotesis ini secara elegan memecahkan masalah galaksi yang dianggap mustahil itu. Pertanyaannya sekarang, apakah solusi ini justru menciptakan masalah yang jauh lebih besar di bidang-bidang lain? Sebelum kita hanyut terlalu jauh dalam perdebatan tentang alam semesta yang menua, mari kita kupas mengapa hipotesis cahaya lelah ini telah lama ditinggalkan oleh komunitas ilmiah, bahkan sejak puluhan tahun yang lalu. Hipotesis ini memiliki beberapa kelemahan fundamental yang hampir mustahil diabaikan. Pertama, jika benar foton hanya kehilangan energi selama perjalanannya, objek-objek yang sangat jauh seharusnya terlihat tidak hanya lebih merah, tetapi juga tampak buram. Energi yang hilang itu seharusnya disebabkan oleh interaksi dengan partikel atau medan, yang pada gilirannya akan mengubah dan menyebarkan arah foton. Namun, pengamatan terhadap galaksi dan kuasar yang jauh menunjukkan bahwa gambar mereka tetap sangat tajam, sebuah fakta yang bertentangan dengan sebagian besar model cahaya lelah. Kedua, dan ini mungkin merupakan argumen terkuat, adalah pengamatan terhadap supernova tipe Ia. Ledakan katai putih ini berfungsi sebagai lilin standar yang luar biasa bagi para kosmolog karena kecerahan puncaknya selalu seragam. Melalui pengamatan, para astronom menemukan hal yang menakjubkan. Semakin jauh letak supernova dan semakin besar pergeseran merahnya, semakin lambat proses ledakan itu sendiri. Kurva kecerahan, cara supernova itu meningkat dan memudar mengalami pergangan waktu, atau yang kita kenal sebagai dilatasi waktu. Efek perlambatan waktu ini dijelaskan dengan sempurna dalam kerangka model alam semesta yang mengembang. Waktu itu sendiri, dalam kerangka acuan yang jauh dan bergerak menjauh, mengalir lebih lambat bagi kita. Hipotesis cahaya lelah sama sekali tidak mampu menjelaskan fenomena ini. Jika alam semesta statis dan cahaya hanya menua, kita tidak akan melihat adanya perlambatan waktu sama sekali. Ketiga, spektrum radiasi kosmik latar belakang. Spektrum ini sangat cocok, dengan akurasi yang luar biasa, dengan spektrum benda hitam yang ideal. Dalam model Big Bang, hal ini wajar karena alam semesta awal berada dalam keseimbangan termodinamika. Namun, dalam model alam semesta statis dengan cahaya lelah, sangat sulit untuk menjelaskan mengapa radiasi latar belakang memiliki bentuk yang persis seperti itu. Karena semua ketidaksesuaian ini dan banyak lagi, hipotesis cahaya lelah dalam bentuk aslinya praktis sudah terkubur. Model yang diajukan oleh Rajendra Gupta mencoba mengatasi masalah ini dengan menggabungkan konsep kelelahan, cahaya, dengan ekspansi alam semesta dan konstanta yang berubah-ubah. Namun, komunitas ilmiah saat ini masih menyikapi ide tersebut dengan skeptisisme yang besar. Agar ide revolusioner seperti ini dapat diterima, model tersebut tidak hanya harus mampu menjelaskan data baru dari teleskop Webb, tetapi juga harus konsisten dan tidak bertentangan dengan seluruh data masif yang menjadi fondasi kosmologi modern. Terlepas dari berbagai skeptisisme, gagasan bahwa model standar lambda CDM, LCDM bukanlah jawaban final dalam kosmologi sudah lama menjadi perbincangan. Ada berbagai model alternatif yang mencoba menyelesaikan tidak hanya masalah galaksi purba, tetapi juga pertanyaan-pertanyaan mengganggu lainnya, seperti masalah ketidaksesuaian pengukuran konstanta Hubble. Salah satu gagasan yang paling indah dan tidak biasa adalah
Conformal Cyclic Cosmology atau CCC yang diajukan oleh fisikawan terkenal Roger Penrose. Menurut teori ini, alam semesta kita hanyalah satu eon atau periode dalam rantai kelahiran dan kematian alam semesta yang tak terbatas. Akhir dari satu eon, ketika alam semesta memuai hingga menjadi dingin dan kosong, setelah melalui transformasi matematis akan menjadi Big Bang bagi eon berikutnya. Dalam model ini, informasi dari eon sebelumnya dapat merembes ke eon kita, kemungkinan dalam bentuk lubang hitam purba raksasa yang berfungsi sebagai benih pembentuk galaksi. Teori ini tidak serta-merta membuat alam semesta kita menjadi lebih tua, tetapi menyiratkan bahwa kondisi awalnya dibentuk oleh siklus alam semesta sebelumnya. Model-model lain berhipotesis bahwa energi gelap yang diwakili oleh lambda, L, bukanlah konstanta. Ada kemungkinan kepadatannya berubah seiring waktu. Misalnya di alam semesta awal, mungkin ada energi gelap awal yang mempercepat pemuaian lalu meluruh. Hal ini tentu akan memengaruhi laju pembentukan struktur kosmik. Model-model seperti ini dikenal sebagai model energi gelap berevolusi atau kuintesensi, quintessence. Ada pula modifikasi pada teori gravitasi. Mungkin pada skala kosmologis, gravitasi tidak bekerja persis seperti yang dijelaskan oleh relativitas umum Einstein. Teori-teori ini, seperti MOND, FR, gravitasi, dan lainnya, berusaha menjelaskan efek yang teramati, seperti rotasi galaksi dan pemuaian yang dipercepat, tanpa perlu melibatkan materi gelap dan energi gelap. Pambi. Sayangnya, sejauh ini belum ada satupun model alternatif tersebut yang mampu menjelaskan seluruh kompleksitas pengamatan kosmologis dengan akurasi setinggi LCDM. Namun, data-data baru dari teleskop James Webb berpotensi menjadi dorongan penting yang akan memaksa para teoretikus untuk mempertimbangkan alternatif-alternatif ini lebih serius dan mungkin menciptakan model standar baru yang lebih komprehensif yang mencakup baik keberhasilan lama maupun penemuan-penemuan baru yang tak terduga. Sebelum kita terburu-buru mengumumkan krisis dalam bidang kosmologi, ada baiknya kita mengambil sikap skeptis dan mempertanyakan, mungkinkah ada kesalahan dalam cara kita mengukur atau menginterpretasikan data? Ilmu pengetahuan harus selalu menyediakan ruang untuk keraguan, terutama ketika kita dihadapkan pada klaim yang begitu revolusioner. Poin pertama adalah kalibrasi instrumen. K. Teleskop James Webb JWST adalah perangkat yang sangat kompleks. Meskipun telah dikalibrasi dengan presisi tinggi, selalu ada kemungkinan kecil kesalahan sistematis yang dapat memengaruhi pengukuran kecerahan atau warna objek jauh. Contohnya, jika kita sedikit meremehkan jumlah debu di dalam galaksi-galaksi tersebut, kita mungkin melebih-lebihkan massa bintangnya. Debu diketahui menyerap cahaya biru dan memancarkannya kembali dalam spektrum merah yang membuat galaksi terlihat lebih merah dan sepintas lalu tampak lebih tua dan lebih masif. Poin kedua adalah model populasi bintang A. Untuk memperkirakan massa galaksi berdasarkan warna dan kecerahannya, para astronom menggunakan simulasi komputer rumit. Model ini mensimulasikan bagaimana cahaya dari jutaan bintang dengan usia dan komposisi kimia yang berbeda bergabung. Model tersebut didasarkan pada pemahaman kita tentang evolusi bintang. Namun, seperti yang sudah kita diskusikan, pemahaman kita mengenai bintang generasi pertama yang sangat miskin unsur berat, metal, mungkin belum sempurna. Jika ternyata bintang-bintang tersebut lebih terang atau hidup lebih lama dari yang kita perkirakan, maka estimasi massa galaksi kita saat ini bisa jadi terlalu tinggi. Poin ketiga adalah faktor ketidakpastian. Kita tidak boleh lupa bahwa kita sedang berbicara tentang objek yang berada di ambang batas kemampuan instrumen kita. Sinyal dari objek-objek ini sangatlah lemah dan selalu ada toleransi kesalahan dalam pengukuran. Apa yang saat ini terlihat sebagai galaksi raksasa setelah pengamatan yang lebih panjang dan analisis yang lebih mendalam mungkin terbukti jauh lebih moderat. Komunitas ilmiah saat ini bekerja keras menangani semua isu ini. Berbagai tim ilmuwan menganalisis data yang sama, menggunakan metode dan model yang berbeda-beda untuk memastikan semua potensi kesalahan sistematis dapat dikesampingkan. Ini adalah proses ilmiah yang wajar dan sehat. Dan hanya jika anomali tersebut tetap ada setelah semua proses verifikasi ulang ini selesai, barulah kita dapat menyatakan dengan yakin bahwa kita membutuhkan kerangka fisika baru. Mungkin kepanikan ini terlalu dini. Bisa jadi solusinya terletak pada penyempurnaan yang lebih akurat terhadap instrumen dan model kita saat ini, alih-alih harus menggantinya secara keseluruhan.
Selain itu, ada efek lain yang sangat berpotensi mendistorsi pemahaman kita tentang alam semesta yang jauh, yaitu fenomena yang disebut lensa gravitasi. Menurut teori relativitas umum Einstein, objek-objek masif seperti galaksi atau gugus galaksi melengkungkan ruang waktu di sekitarnya. Cahaya dari objek yang lebih jauh saat melewati lensa gravitasi semacam itu akan ikut melengkung lintasannya, persis seperti cahaya yang melewati lensa kaca biasa. Efek ini dapat menghasilkan konsekuensi yang menakjubkan. Lensa gravitasi bisa menciptakan beberapa citra dari satu objek jauh yang sama, mendistorsi bentuknya hingga memanjang menjadi busur dan cincin. Dan yang paling penting bagi kita, efek ini dapat memperkuat kecerahannya. Lensa gravitasi berfungsi seperti teleskop alami, memungkinkan kita melihat objek yang seharusnya terlalu redup untuk diamati. Jadi mungkinkah galaksi-galaksi mustahil yang dilihat oleh teleskop Webb itu sebenarnya tidak semasif dan secerah yang kita kira? Mungkinkah cahaya mereka diperkuat oleh struktur masif, namun tak terlihat, yang berada tepat di garis pandang antara galaksi tersebut dan kita? Hal itu sangat mungkin. Para astronom selalu memperhitungkan kemungkinan ini. Mereka memeriksa dengan cermat lingkungan setiap kandidat galaksi purba untuk mencari potensi lensa, baik itu galaksi yang terlihat maupun gugus galaksi. Masalahnya, lensa tersebut juga bisa berupa gumpalan materi gelap yang tidak bisa kita amati secara langsung. Namun, pelensaan yang kuat biasanya menciptakan distorsi bentuk yang khas, dan hal ini tidak terlihat pada banyak galaksi mustahil tersebut. Galaksi-galaksi itu justru tampak simetris. Tentu saja, pelensaan lemah juga mungkin terjadi. Ini hanya sedikit meningkatkan kecerahan tanpa mendistorsi bentuk secara signifikan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa jika efek ini diperhitungkan, kandidat paling ekstrem mungkin bergeser ke dalam batas-batas yang relatif konsisten dengan model standar. Walau demikian, sebagian besar ilmuwan berpendapat bahwa pelensaan tidak bisa menjadi penjelasan universal untuk seluruh populasi objek aneh ini. Jumlahnya terlalu banyak dan mereka tersebar di berbagai wilayah langit. Sangat kecil kemungkinannya kita seberuntung itu, di mana semuanya secara kebetulan berada di balik lensa. Meskipun begitu, ini adalah faktor penting yang harus dimodelkan dan diperhitungkan secara cermat saat menganalisis data, tujuannya untuk memisahkan antara sifat nyata galaksi purba dengan ilusi yang diciptakan oleh fata morgana kosmik. Apa yang kita saksikan saat ini bukanlah krisis atau akhir bagi kosmologi. Justru sebaliknya, ini adalah sains dalam wujudnya yang paling cemerlang dan menarik. Ini adalah momen ketika alam menyajikan sebuah misteri yang tidak dapat dijelaskan oleh kerangka kerja yang sudah mapan, memaksa kita untuk berpikir lebih keras, berinovasi, dan menguji batas pengetahuan. Mari kita menengok kembali sejarah sains. Pada akhir abad ke-19, banyak fisikawan percaya bahwa pemahaman tentang alam semesta sudah rampung. Mekanika klasik Newton dan elektrodinamika Maxwell seolah telah menjelaskan segalanya. Namun, masih ada beberapa awan kecil di ufuk, yaitu masalah radiasi benda hitam dan hasil eksperimen Michelson-Morley. Awan-awan kecil inilah yang pada akhirnya memicu dua revolusi terbesar dalam fisika, lahirnya mekanika kuantum dan teori relativitas. Mungkin galaksi mustahil yang ditemukan oleh teleskop Webb adalah awan di ufuk kita saat ini. Saat ini kita sedang berada pada tahap pengumpulan data dan perumusan hipotesis. Berbagai kelompok ilmuwan mengajukan penjelasan mereka, mulai dari yang sangat konservatif hingga yang paling radikal. Setiap hipotesis wajib diuji. Sebagai contoh, jika akar masalahnya ada pada model bintang, maka spektrum yang lebih mendetail diperlukan untuk menemukan sidik jari kimia dari bintang-bintang eksotis tersebut. Jika masalahnya adalah materi gelap, kita perlu mencari manifestasinya dalam fenomena astrofisika lainnya. Sementara itu, jika hipotesis mengenai usia alam semesta yang lebih tua itu benar, hipotesis tersebut harus mampu menghasilkan prediksi yang dapat divalidasi, misalnya melalui data dari radiasi latar belakang kosmik. Seluruh proses ini seperti pekerjaan detektif. Kita memiliki tempat kejadian perkara, yaitu data yang tak terduga. Kita juga punya sejumlah tersangka, yaitu berbagai hipotesis yang berbeda. Kini, tugasnya adalah mengumpulkan bukti, melakukan konfrontasi, dan memeriksa alibi masing-masing. Setiap publikasi ilmiah baru, setiap pengamatan baru, adalah sebuah langkah maju dalam investigasi ini. Bahkan jika pada akhirnya kita menemukan bahwa penjelasannya cukup biasa, misalnya,
Kita hanya salah menghitung jumlah debu kosmik. Proses pencarian, perdebatan, dan verifikasi itu sendiri akan menjadikan ilmu pengetahuan kita lebih solid dan akurat. Namun, jika salah satu ide radikal ini terkonfirmasi, kita akan menjadi saksi mata dari pergeseran paradigma ilmiah, serupa dengan yang dicetuskan oleh Kopernikus, Newton, dan Einstein. Dan ini menjadikannya waktu yang benar-benar mendebarkan untuk terlibat atau setidaknya tertarik pada kosmologi. Jadi, apa yang menanti kita di masa depan? Bagaimana para ilmuwan akan mengurai benang kusut misteri ini? Kunci utama untuk memecahkan masalah ini adalah melalui observasi yang lebih mendalam dan rinci. Penemuan awal yang dilakukan oleh teleskop Webb didasarkan pada fotometri, yaitu pengukuran kecerahan objek melalui beberapa filter cahaya. Ini hanya memungkinkan perkiraan kasar mengenai pergeseran merah, redshift, dan karakteristiknya. Namun, untuk mendapatkan diagnosis yang akurat, kita memerlukan spektroskopi. Pembiasan cahaya menjadi spektrum penuh, seperti yang sudah kita singgung. Spektrum ini adalah catatan medis sejati sebuah galaksi. Melalui spektrum, kita bisa mengukur redshift secara presisi, menentukan komposisi kimia gas, usia populasi bintang, laju rotasi, dan mendeteksi keberadaan lubang hitam aktif. Dalam beberapa tahun mendatang, Webb akan menghabiskan ratusan jam untuk mendapatkan spektrum mendalam dari kandidat galaksi awal yang paling menarik. Data ini akan membantu menyaring berbagai hipotesis. Misalnya, kita akan dapat memastikan apakah kita berhadapan dengan gugusan bintang biasa atau satu bintang tunggal yang sangat masif. Kita dapat mengukur jumlah logam dan memahami seberapa cepat proses pengayaan kimia terjadi. Kita juga akan mampu menimbang lubang hitam sentral mereka. Selain Webb, instrumen lain juga akan turut membantu. Teleskop berbasis darat generasi baru seperti Extremely Large Telescope, ELT, dengan cerminnya yang berdiameter 40 meter, akan mampu mempelajari objek-objek ini dengan resolusi yang lebih tinggi. Teleskop luar angkasa masa depan, Nancy Grace Roman, akan melakukan survei langit skala besar, memungkinkan kita menemukan ribuan galaksi awal semacam itu dan menyusun statistik. Statistik ini penting untuk membedakan fluktuasi acak dari hukum alam yang bersifat universal. Sementara itu, para ahli teori tidak tinggal diam. Mereka menggunakan superkomputer untuk menciptakan simulasi alam semesta awal yang semakin canggih. Dalam simulasi ini, mereka memasukkan berbagai model fisika dengan sifat materi gelap yang berbeda, tipe bintang pertama yang bervariasi, dan model inflasi yang beragam. Dengan membandingkan hasil simulasi ini dengan data nyata dari Webb, mereka dapat menentukan model mana yang paling akurat menggambarkan realitas. Inilah sinergi antara observasi dan teori. Observasi mengajukan pertanyaan kepada teori, dan teori menawarkan hipotesis jawaban yang kemudian dapat diverifikasi melalui observasi baru. Kita baru berada di awal perjalanan ini. Misteri galaksi mustahil bukanlah jalan buntu, melainkan sebuah undangan. Undangan untuk melihat lebih dalam, untuk berpikir lebih berani, dan mungkin untuk mengungkap alam semesta yang sama sekali baru, yang jauh lebih menakjubkan. Baik, mari kita rangkum perjalanan panjang kita menuju masa-masa awal alam semesta. Teleskop antariksa James Webb, sebuah mahakarya rekayasa yang luar biasa, telah melihat jauh ke masa lalu, melampaui apapun sebelumnya, dan menemukan sesuatu yang seharusnya tidak ada di sana berdasarkan pemahaman kita. Ia menemukan galaksi-galaksi yang hanya dalam beberapa ratus juta tahun setelah Big Bang sudah sangat masif, terang, memiliki struktur yang kompleks, dan kaya akan unsur kimia. Cahaya dari masa lalu yang mustahil ini telah menjadi tantangan nyata bagi model kosmologi standar, model yang telah berhasil menjelaskan alam semesta kita selama puluhan tahun. Kita telah membahas serangkaian penjelasan yang mungkin kita hanya salah dalam detailnya. Kalibrasi instrumen kita keliru, atau kita salah memodelkan karakteristik bintang-bintang paling awal. Atau mungkin solusinya terletak pada materi gelap yang misterius, yang ternyata berperilaku lebih rumit dari yang kita duga. Atau kita perlu meninjau kembali fondasi paling dasar, seperti teori inflasi yang menjelaskan momen-momen pertama alam semesta, atau bahkan usia alam semesta itu sendiri. Dengan asumsi bahwa galaksi memiliki waktu jauh lebih lama untuk berkembang, setiap hipotesis ini membawa kita ke ranah fisika dan astronomi yang baru dan belum terjamah. Sampai saat ini, kita belum punya jawaban akhir, dan itu bagus. Karena teka-teki seperti inilah yang mendorong kemajuan sains. James Webb tidak merusak kosmologi,
Sebaliknya, ia membuka babak baru, penuh intrik, perdebatan, dan penemuan di masa depan. Kita hidup di masa yang menakjubkan, saat peta alam semesta digambar ulang tepat di depan mata kita. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama saya, menyelami misteri kosmik yang luar biasa ini. Jika Anda menyukai kuliah pengantar tidur ini, silakan tekan tombol suka dan berlangganan channel ini, agar tidak ketinggalan perjalanan baru menuju batas-batas pengetahuan. Sekarang, pertanyaan untuk Anda. Hipotesis mana yang menurut Anda paling masuk akal? Atau mungkin Anda punya ide yang sama sekali gila? Tuliskan di kolom komentar, mari kita diskusikan. Selamat malam, dan semoga Anda bermimpi tentang galaksi-galaksi yang jauh.